selama 1000 tahun lamanya. Setelah dilebur di sana, maka dipanggil lagi nafsu tersebut, dipanggil di hadapan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ini cerita Al-Quran dan dikembangkan dengan tafsirnya. Apa dijawab oleh nafsu? Engkau, aku. Nah, maka diambil Allah, dicampakkan ke dalam neraka yang sangat dingin selama 1000 tahun namanya. Setelah itu diangkat Allah, ditanya oleh Allah, wahai nafsu, bukankah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, apa dijawab nafsu? Engkau, aku. Maka kalian ketiga ini diambil Allah, dicampakkan Allah ke dalam neraka yang lapar terus selama 1000 tahun. Justru setelah itu diangkat Allah, maka ditanya, wahai nafsu, siapakah Tuhanmu? Ya Allah, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Itu dijawab oleh nafsu, dia kalah dengan lapar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sesi singkat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nafsu yang bergejolak, yang namanya nafsu amarah, bisa kita kendalikan kalau kita dengan lapar atau dengan puasa. Konon lagi seperti kita ini dah masuk bulan Rajab yang sangat besar pahalanya di antara puasa-puasa sunat tersebut, selain daripada sunat Nabi yang selang sehari itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nafsu ini bisa kita kendalikan. Di samping kita mengendalikan nafsu tersebut, kita mendapatkan pahala besar. Nah, kalau seandainya ini kita membiarkan diri kita aja seperti ini, nafsu kita tetap nafsu amarah. Seandainya kita mencari seorang muslim untuk dituntunkan nafsu kita untuk menjadikan sampai hamba Allah yang hampir kepada Allah tersebut, maka nafsu ini dididik oleh seorang muslim, kasihkannya lah, ditalkinkannya dengan zikir darajat yang mengangkatkan derajat kita kepada Allah. Ya, zikir darajat yaitu zikir zat. Setelah kita mengamalkan itu dan dididik oleh seorang muslim, maka nafsu kita naik dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah. Barangkali ada pernah juga terjadi seperti itu. Nafsu lawamah itu macam mana ciri-cirinya? Nafsu lawamah itu terkadang begini, contoh ya. Andai kata kita mau pergi, tiba-tiba dalam hati kita merasa tapi kita lawan juga sehingga berangkat. Ternyata apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi sama kita di dalam perjalanan. Padahal hati kita tadi sudah melawan, nggak mau dia berangkat. Itu setelah terjadi seperti itu, kita menyalahi diri kita, ya, kita menyesali diri kita, mencela diri kita. Itulah lawamat namanya, ya, lawamat lain, mencela. Jadi nafsu ini terkadang ada sama kita. Coba kita rasakan dalam kehidupan kita, berapa umur kita sudah, ya, kita rasakan tersebut. Ada nih nafsu yang sebenarnya dia mau naik, menjadi meningkat, tetapi kita senantiasa melawan. Dan ada lebih keras lagi, karena apa? Nafsu amarah ini senantiasa syaitan itu sangat berperan, ya. Dominan bisikan syaitan atau khurtum belalainya itu senantiasa membisik ke dalam hati kita. Ini kalau nafsu amarah. Andai kata ini kita berzikir, kita menaikkan derajat kita ini dengan zikir tersebut, maka nafsu kita menjadi nafsu lawamah. Setelah kita mengamalkan zikir tersebut, zikir yang namanya zikir derajat, mengangkatkan derajat kita kepada Allah, maka naik lagi lah kita kepada nafsul mulhimah namanya. Nafsul mulhimah ini bagaimana ciri-cirinya? Ia senantiasa dibisikkan oleh para malaikat. Dominan bisikan malaikat itu ke dalam hati kita. Jadi kita senantiasa, contoh nih, kalau mak-mak nanti mau setelah nyuci menjemur kain, itu ada datang di dalam hatinya, jangan kau jemur kain di situ, banyak najis di bawah. Nah, dia nggak mau dia menjemur di situ, kan pindah dia dari situ. Begitulah artinya tuntunan daripada bisikan malaikat ke dalam hati kita tersebut. Kemudian andai kata kita berzikir istiqomah terus kita melaksanakan zikir derajat
tersebut, maka naiklah kita kepada nafsu yang keempat, yaitu nafsul mutmainnah. Maka andai kata seseorang itu sudah mencapai nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, maka Allah sudah menyeru kepada orang tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbik, kembali engkau kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, artinya Allah redho dan kita pun redho. Nah, kalau seandainya ada orang yang sakaratul maut mau melepaskan nyawanya saat seperti itu, kita melihat orang yang nafsu mutmainnah itu, nafsu yang tenang, dia sudah senyum dia menghadapi kematian. Nah, ada ya beberapa orang yang kita lihat, karena kita dianjurkan oleh Rasul untuk menziarahi orang-orang yang sakaratul maut. Karena saat sakaratul maut itu apa kebiasaan kita setiap hari, itulah yang datang pada saat sakaratul maut. Sementara kita masih ada umur yang fit dan sehat. Kalau seandainya ini dengan nafsul amarah kita mengejar dunia terus, kenapa kita persiapan di akhirat akan kematian itu tidak kita bina nafsu kita ini supaya kita terpelihara daripada terjebak dengan nafsul amarah yang menyuruh kita berbuat jahat tersebut. Justru karena itu di dalam nafsul mutmainnah Allah sebutkan, ila rabbik, mari engkau kembali kepadaku wahai nafsu yang tenang, marilah engkau wahai hambaku, ya, bergabung dengan hamba-hamba yang telah terdahulu yang terbaik, masuklah engkau ke dalam surgaku, surganya Allah. Itulah bagi nafsu yang tenang, yaitu nafsu mutmainnah. Nah, lebih daripada itu, ini kalau sudah yang nafsu mutmainnah ini kategorinya itu sudah menjadi tingkat kewalian. Tapi ada wali ya, wali itu yang badal, rendah, artinya begitu meninggal para wali, naik dia kepada yang pada meninggal pada posisi itu. Begitulah terus. Ada badal, autan, raus, mujabar, rukaba, budala, itu tingkatannya. Makanya kita nafsu kita ini yang bergelimang dengan dunia ini, kalau seandainya kita mengerti tentang posisi kita, bakal kita harus raih posisi kita di akhirat kelak untuk mendapatkan hamba Allah yang dipanggil Allah seperti itu, maka duduklah kita kepada nafsul mutmainnah. Untuk mendapatkan nafsul mutmainnah, kita tidak mungkin membiarkan diri kita seperti ini, kecuali kita harus kita dituntun oleh seorang mursyid, dan itu harus kita cari, dan itu senantiasa kita harus berzikir, istiqomah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini sebentar saja. Bentar-bentar lagi kita meninggal, ya. Apalagi kalau cerita, kalau kita dilihat di YouTube itu segala macam, bahwa andai kata nanti Ramadan ini yang jatuh pada hari Jumat pertengahannya itu, yang dikabarkan banyak sudah, dan disesuaikan para hadis Rasulullah SAW, akan terjadilah gelombang besar atau gejolak huru hara, ya. Maka untuk sekarang ini, apapun yang diberikan oleh jabatan-jabatan dunia atau kedudukan-kedudukan yang kita harus raih, ingatlah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita tidak senantiasa bertahan pada nafsu amarah ini. Maka justru karena itu, marilah kita himbau, terutama diri saya sendiri dan kita semua, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mari kita bertolong-tolongan untuk berbuat baik dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya tausiah singkat ini demikian saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.